Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yana Bakti Palubi, nomor presensi 39, kelas 3B, kelompok 4. Di sini, saya akan menerangkan terkait analisis isu instansi. Pengertian isu sendiri merupakan suatu hal yang terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi yang apabila tidak ditangani secara baik akan memberikan efek negatif terhadap organisasi dan berlanjut pada tahap krisis. Tahapan identifikasi isu ada 5. Pertama, identifikasi isu. Kedua, awal analisis isu. Ketiga, pemilihan isu utama. Keempat, analisis penyebab isu. Dan terakhir, penyelesaian isu. Identifikasi isu. Di sini ada empat isu yang saya angkat menyesuaikan dengan instansi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal. Yang pertama adalah kurang tertibnya manajemen administrasi pada kelompok afinitas. Yang kedua, belum tertatanya dokumen pengarsipan laporan dengan baik. Yang ketiga, kurangnya antusias kelompok afinitas dalam pengembangan desa mandiri pangan. Dan yang terakhir adalah kurang optimalnya penyediaan data terbaru dalam penyusunan neraca bahan makanan. Tahapan berikutnya adalah pemilihan isu utama. Di sini saya menggunakan metode USG. Metode USG sendiri merupakan salah satu cara menentukan urutan prioritas masalah dengan metode teknik scoring dan dengan mempertimbangkan 3 komponen. Scoring menggunakan skala Likert 1 sampai 5 dengan ketentuan 1 sangat tidak urgent, 2 kurang urgent, 3 cukup urgent, 4 urgent, dan 5 sangat urgent. Sehingga didapatkan penilaian kualitas isu melalui sistem USG. Yang pertama, kurang tertibnya manajemen administrasi pada kelompok afinitas. Didapatkan skor 15. Kemudian, kurangnya antusias kelompok afinitas dalam pengembangan desa mandiri pangan. Didapatkan skor 13. Yang ketiga, kurangnya antusias kelompok afinitas dalam pengembangan desa mandiri pangan. Di sini mendapat skor 14. Dan terakhir, kurang optimalnya penyediaan data terbaru dalam penyusunan neraca bahan makanan. Dari keempat isu yang saya ambil, kurang tertibnya manajemen administrasi pada kelompok afinitas menjadi prioritas pertama. Tahapan berikutnya adalah analisis penyebab isu. Di sini saya menggunakan metode Fishbone. Belum optimalnya manajemen administrasi kelompok afinitas menjadi sumber isu yang akan kita bahas. Di sini terdapat 4 sebab terjadinya belum optimalisasi manajemen administrasi kelompok afinitas. Yang pertama adalah sistem. Sistem di sini yaitu kurangnya sosialisasi terkait administrasi. Kemudian, kebijakan terkait manajemen administrasi belum ada. Kemudian, sebab yang kedua adalah surrounding. Di sini, anggota kelompok afinitas sebagian besar merupakan golongan masyarakat menengah ke bawah. Kemudian, anggota afinitas sebagian besar jauh dari perkotaan. Sebab yang ketiga adalah skill. SDM yang bertanggung jawab terhadap administrasi belum terbentuk. Yang keempat adalah supply. Kurangnya kelengkapan pendukung dalam pengadministrasian kelompok afinitas. Penyelesaian isu. Tahapan terakhir adalah penyelesaian isu. Di sini saya memberikan 2 penyelesaian isu. Yang pertama adalah
pengadaan administrasi pendukung untuk kelompok afinitas dalam pengembangan desa mandiri pangan. Yang kedua, melakukan pendampingan terkait manajemen administrasi pada kelompok afinitas. Jadi, penyelesaian isu dalam jangka pendek yang harus segera dilakukan adalah pengadaan administrasi dan melakukan sosialisasi atau pendampingan terkait manajemen administrasi pada kelompok afinitas. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah isu yang ada di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal adalah belum optimalnya manajemen administrasi kelompok afinitas dalam pengembangan desa mandiri pangan. Dari isu tersebut dapat diambil solusi, yaitu pendampingan terkait sosialisasi manajemen administrasi kelompok afinitas. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.